Halo semuanya dan juga Pak Edo, kami dari kelompok 3 ingin presentasi tentang video atau filtering yang kita gunakan adalah content based filtering untuk video, secara spesifik adalah film Netflix. Pertama-tama kita perkenalan dulu ya, nama saya Abrams Andrew, NIM saya 98. Nama saya Michael Yosep Anggoro dengan NIM 065 dan kami berdua berfokus untuk menjelaskan di bagian PPT. Untuk Anthony Diagra dengan NIM 068 dan Muhammad Reza dengan NIM 193 lebih berfokus untuk di bagian proyeknya atau demonstrasi di bagian web. Baiklah, untuk latar belakang kami memilih Netflix itu karena lebih dari 100 juta pelanggan itu sulit menemukan konten yang dirasa relevan secara manual dan membutuhkan sistem rekomendasi. Setiap minggunya, Netflix itu merilis film atau bisa aja TV series ya, serial baru atau Netflix Originals. Nah, sistem lain yang mengandalkan rating penonton akan kesulitan karena ini. Karena belum ada yang pernah menonton series-series terbaru. Nah, karena itu kita memakai collaborative filtering yang menyelesaikan ini, karena program ini tuh bisa merekomendasikan film baru hanya dengan membaca fitur-fiturnya atau membaca kayak fiturnya itu seperti kayak genre, aktor, siapa itu direkturnya dan lain-lain. Next slide please. Nah, dari latar belakang tadi kita bisa ambil rumusan masalahnya adalah bagaimana merekomendasikan konten yang relevan tanpa data perilaku pengguna atau data-data perilaku pengguna sebelumnya. Next. Solusi dari permasalahan masalah tadi adalah content based filtering, yang sudah kita diskusikan. Content based filtering sendiri adalah metode sistem rekomendasi yang memberikan saran berdasarkan karakteristik atau fitur dari item yang pernah disukai pengguna, atau sebenarnya berdasarkan karakteristik atau fitur dari item yang dari item atau video atau maaf, atau TV series atau film tersebut. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan saya Eee, bisa diambil alih oleh Cecep ya, Joseph. Oke, untuk kelebihan dari content based filtering itu dia tidak bergantung pada pengguna lain. Jadi secara algoritmanya atau metodenya tidak ribet karena berdasarkan masa lalu dari pengguna atau jejaknya si pengguna. Dapat memberikan rekomendasi untuk pengguna baru karena dia kita akan diberi pertanyaan sebelumnya untuk mendapatkan hasil rekomendasi yang akurat. Nah, ini rekomendasinya lebih personal karena kan berhubungan dengan pengalaman dari si penggunanya itu. Nah, mudah dijelaskan alasan rekomendasinya karena apa ya? Karena kan seperti contohnya dia suka film action, ya akan dikasih rekomendasi action terus. Nah, tapi kolaborasi filtering itu juga memiliki kekurangannya, yaitu sulit merekomendasikan item yang sangat berbeda. Jadi kalau misalnya saya suka action, untuk change saya mendapatkan atau kesempatan untuk mendapatkan action horror itu sulit karena kan untuk apa saya merekomendasikan sesuatu yang dia tidak tertarik, membutuhkan informasi yang fiturnya yang lebih lengkap. Jadi dia butuh data sebelumnya, kalau tidak ada datanya akurasi untuk diberi rekomendasinya berkurang. Guna bisa terjebak rekomendasi itu aja. Karena rekomendasi dari pengalaman sebelumnya, jadi secara konsep filmnya action 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 terus selama dia tidak berubah dari pengalaman sebelumnya. Jadi cukup bosan kalau ketika kita direkomendasi itu aja. Nah, dari proyek kita nanti ada database dan fitur. Ya, fitur yang digunakan adalah judul, sudah pasti genre, tipenya apa, rating, country, dan lain-lainnya. Nah, fitur UI dalam
sistem rekomendasi itu kita menggunakan fitur searching, karena kan rekomendasi ya, bisa harus di-search dulu, filter dari tipenya apa, dan filter dari jumlahnya, dan setiap rekomendasi atau yang kita lakuin dari seorang pengguna kan dapatkan skor kemiripan berdasarkan filmnya. Oke, dari itu saja kita berdua. Terima kasih yang sudah menonton, Bapak, Ibu guru yang telah menonton. Untuk demonstrasi kelanjutannya bisa dijelaskan oleh Agra dan Reza. Terima kasih. Saya Antoni Daniel Agra dengan NIM 068. Saya Muhammad Reza Saputra dengan NIM akhir 193. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan tentang program yang kami buat, yaitu Cinematch AI. Sebelum kami lanjut ke demo program, kami akan mencoba menjelaskan sedikit tentang program yang kami buat. Cinematch AI menggunakan pendekatan content-based filtering. Prosesnya dimulai dari membaca dataset Netflix dari file CSV. Setelah data berhasil diparsing, setiap konten diubah menjadi feature string yang berisi genre, tipe, rating, negara, dan deskripsi juga sutradara. Itu adalah dasar-dasar dari uh, variabel-variabel content-based filtering kami. Setelah itu, string yang tadi sudah dipilih di tokenize menjadi kata-kata yang lebih kecil. Dari token-token ini, sistem membangun vocabulary, lalu menghitung IDF untuk melihat seberapa penting sebuah kata di seluruh dataset. Nah, berikutnya sistem menghitung TF-IDF, yaitu gabungan antara frekuensi kata dalam satu dokumen dan bobot penting dari kata tersebut. Setelah TF-IDF didapat, setiap konten diubah menjadi vektor dan dinormalisasi menggunakan L2 normalization. Normalisasi ini membuat setiap vektor memiliki panjang yang sama sehingga perbandingan menjadi lebih adil. Saat pengguna memilih satu film atau serial, sistem membandingkan vektor item itu dengan semua item lain menggunakan cosine similarity. Semakin besar nilainya, semakin mirip pula kontennya. Setelah skor similarity kemudian diurutkan, dan sistem mengambil top n item dengan skor tertinggi sebagai rekomendasi. Jika ada filter tipe atau genre, sistem lebih dulu membuat exclude set untuk menghapus item yang tidak sesuai sebelum perhitungan similarity dilakukan. Jadi, hasil rekomendasi tetap relevan dengan preferensi yang dipilih pengguna. Nah, kesimpulannya, inti dari algoritma program Cinematch AI kami itu adalah 1. Mengubah data teks menjadi fitur numerik dengan TF-IDF. Lalu mengukur kemiripan antar konten dengan cosine similarity. Setelah itu, hasil disaring dengan fitur, tipe, dan genre. Lalu, hasilnya diurutkan dan menampilkan top N rekomendasi. Dengan alur ini, sistem bisa memberikan rekomendasi yang relevan. Lalu berikutnya untuk demo program akan dilakukan oleh teman saya Reza. Nah, kurang lebih untuk demonya seperti ini. Jadi di sini ada untuk searching bar dan kategori film yang populer. Itu kami masukin 5. Nah, di sini bisa lihat ada beberapa film. Setelah itu ada filter genre. Nah, di sini kami memfilter genre-genre setiap filmnya. Jadi kalau misalnya kita masuk ke drama, terus kita ke movie. Nah, di sini juga kita memfilter untuk tipe movie-nya. Jadi ada 2, yaitu movie dan TV show. Dan bisa ditampilkan untuk berapa konten. Misalnya di sini karena drama ini nggak TV show, maka ini kosong. Nah, kita coba ke movie. Nah, misalnya kita mencet ini jadi yang dimunculin yang paling atas itu adalah rating yang paling tinggi. Bisa dilihat di sini yang paling tinggi itu The Help dengan 12% dibandingkan yang lain itu ada 9%, 8%. Nah, kita coba masuk sini. Nah, di sini sesuai ya untuk intronya yaitu drama dan ada deskripsinya, direktornya, dan country-nya apa. Dan juga di sini lengkap ada tahunnya segala macam.
Nah, di sini misalnya kita memencet The Help nih, nanti bakal muncul kategori film terbaik berdasarkan film The Help ini. Nah, di sini ada rekomendasi berdasarkan The Help. Muncul Mona Lisa Smile. Nah, misalnya kita mencet lagi sama, itu akan merekomendasikan film berdasarkan dari film yang kita pencet itu. Di sini ada beberapa genre, ada trailer, TV komedian. Nah, karena di sini dia bentuknya TV show, kalau kita pencet movie itu kosong. Kita coba ke TV show. Nah, di sini muncul. Terus kita coba ke paling bawah. Nah, di paling bawah ini kurang lebih ada total film yang ada di Netflix ini, total serial, total negara, dan total genre uniknya. Nah, di sini misalnya saya pengen coba searching film Breaking Bad. Nah, di sini muncul untuk film-filmnya dengan kata-kata breaking. Jadi ada Breaking the Bank, El Camino a Breaking Bad Movie segala macam. Nah, dari populer juga kita bisa menemukan, kita bisa langsung ke film yang film yang paling populer gitu. Contoh seperti ini, maka akan terbuka langsung ke Breaking Bad-nya itu. Mungkin kurang lebih untuk demo program seperti ini. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Sekian, terima kasih.